Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Dipimpin. Doa mulai. Berdoa selesai. Lalu Ibu di sini akan menjelaskan materi kita yang selanjutnya berjudul Sejarah Sunan Giri. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang Sunan Giri. Di sini ada biografi Sunan Giri dan sejarah Sunan Giri. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi Sunan Giri. Nama lengkapnya Muhammad Ainal Yakin. Lahirnya pada tahun 1442 di Kabupaten Banyuwangi, Indonesia, dan meninggal pada tahun 1506 di Giri Kebomas, Gresik, dan dimakamkan di Masjid Sunan Giri. Nama istrinya bernama Dewi Murtasiha dan Dewi Wardah. Anaknya bernama Sunan Kidul, Sunan Robayat, Sunan Tegalwani, dan lain-lain. Nama orang tuanya, nama ayahnya adalah Maulana Ishak, nama ibunya Dewi Sekar Dadu. Sejarah Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali songo dengan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ketika usianya masih belasan tahun, beliau diasuh oleh seorang syah bandar kaya raya berasal dari Gresik, bernama Nyai Ageng Pinati, yang kemudian menjadi ibu angkatnya. Dalam asuhannya, beliau disekolahkan ke sebuah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel atau Raden Ahmad di Ampel, Dinta, kota Surabaya. Selama beliau menuntut ilmu di pesantren Ampel, Joko Samudro diberi nama julukan Raden Paku. Beliau memperdalam ilmu agama Islam di pesantren Ampel hingga 7 tahun lamanya, yang kemudian lulus dan wisuda dengan mendapatkan gelar Ainul Yakin. Karena kecerdasan yang beliau miliki sangat pesat, Sunan Ampel mengetahui bahwa beliau adalah putra kandungnya dari Maulana Ishak. Maka bersama Makdum Ibrahim Sunan Bonang, mereka berdua kemudian dikirim untuk mendalami ilmu kepesai. Mereka menuntut ilmu hingga benar-benar menguasai dan memiliki bekal untuk pulang. Sepulang dari Pesai, Raden Paku atau Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah perbukitan di kawasan Sidomukti, kota Gresik pada tahun 1481 Masehi. Pesantren yang beliau dirikan berkembang sangat pesat hingga menjadi sebuah kerajaan. Kemudian diberi nama Kerajaan Giri Kedaton karena kewibawaan atau karisma yang dimilikinya. Kemudian beliau diangkat oleh seorang Sultan Demak Bintara sebagai Ahlul Hali wal Akli, yang merupakan seorang penentu untuk kebijakan pemerintah dalam penyebaran agama Islam yang berada di Pulau Jawa. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1485 Masehi. Setelah peristiwa penting tersebut, maka Raden Paku diangkat oleh Raden Fateh yang merupakan Sultan Demak I yang bergelar sebagai Prabu Satmoto menjadi Raja Giri Kedaton pada tanggal 9 Maret tahun 1487. Tanggal tersebut yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir kota Gresik. Pada masa kerajaan Majapahit runtuh karena serangan dari Girindrawardana dari kota Kediri tahun 1478, beliau pernah diangkat menjadi seorang raja. Setelah itu beliau menyerahkan kembali pada Raden Fatah yang merupakan seorang putra dari Kertabumi atau Brawijaya. Dalam ilmu keagamaan, Sunan Giri sangat terkenal dengan pengetahuannya yang cukup luas, terutama dalam ilmu fikih, sehingga beliau diberikan julukan Sultan Abdul Faqih. Selain itu, beliau juga sangat berjasa karena mampu menghasilkan sebuah karya seni yang cukup luar biasa, seperti
tambang, cublak-cublak sulam, ilir-ilir, dan julungan yang merupakan karya seni yang diciptakan beliau. Demikian juga dengan gending pacung dan asmardana. Meskipun bernuansa Jawa, namun merupakan salah satu ajaran Islam yang memberikan pesan moral dan nasihat sebagai seorang waliullah dan masuk ke dalam jajaran Wali Songo. Beliau tidak hanya menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa, namun juga ke daerah luar Jawa. Ada sebuah riwayat yang pernah dikisahkan oleh beliau pada saat berdakwah dan sekaligus berdagang di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Banjarmasin pada tahun 1462 Masehi. Disampaikan bahwa beliau tidak hanya menjual barang dagangannya, namun justru membagikan dagangannya secara gratis pada kaum duafa, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Ketika beliau menuju kota Gresik dengan menggunakan kapal, agar kapal yang ditumpangnya itu tidak oleng saat berlayar, maka diisilah dengan batu-batuan atau kerikil. Namun karena kuasa Allah, maka bebatuan dan kerikil-kerikil tersebut berubah menjadi barang-barang yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Gresik. Nah, sampai sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya akan Ibu berikan dan kalian kumpulkan minggu depan. Sekarang Ibu akan mengakhiri mata pelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.